Om Swastiastu, terima kasih untuk Ibu Putu Riesti Masdianti SEMSI selaku pembimbing 1. Terima kasih untuk Ibu Nyoman Trisna Herawati SEAKMPD selaku pembimbing 2. Dan terima kasih kepada Ibu I Gusti Ayu Purnamawati SEMSI AK sebagai dosen penelaah. Perkenalkan, nama saya Ayu Kada Listiulandari dengan NIM 17 1705 1068. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan, E-commerce, dan Inovasi Produk terhadap Pendapatan UMKM Kuliner di Kecamatan Negara. Perekonomian di Indonesia berkembang sangat baik, sehingga di Indonesia merupakan negara perkembangan perekonomiannya terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ke-6 di Asia. Jenis kegiatan ekonomi yang paling berkembang dengan baik di Indonesia yaitu pada bidang UMKM. Pada saat ini perekonomian di Bali menggantungkan diri dari sektor pariwisata, sehingga hal ini akan memberikan dampak yang sangat besar bagi para pelaku UMKM di Provinsi Bali. Menurut Dinas Koperasi dan UMKM Bali, dari akhir 2018, jumlah UMKM di Bali mencapai 326.000 UMKM, meningkat dari sebelumnya sekitar 312.000 UMKM dengan rasio kewirausahaan berada di angka 8,38%, lebih tinggi dari nasional yang berada pada angka 5%. Pada triwulan ketiga tahun 2020, perekonomian di Bali mengalami dampak yang sangat keras akibat adanya pandemi COVID-19 atau Corona. Tentunya, hal ini berdampak terhadap sektor pariwisata di Bali dengan dibatasinya wisatawan asing yang masuk ke Bali. Tidak hanya sektor pariwisata, pelaku UMKM di Provinsi Bali ikut merasakan dampak dari pandemi ini, sehingga banyak pelaku UMKM yang kehilangan pendapatannya. Banyaknya karyawan yang di-PHK atau dirumahkan oleh perusahaan tidak menghalangi niat mereka untuk terus berusaha demi memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah pandemi. Sehingga banyak ditemukan jumlah UMKM dan usaha baru yang ada di tengah pandemi ini, salah satunya yaitu di Kabupaten Jembrana. Berdasarkan data dari Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah menyatakan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Jembrana pada tahun 2017 sebanyak 10.525 UMKM. Kemudian pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebanyak 27.654 UMKM. Sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 24.346 UMKM. Namun, kembali pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang sangat pesat, yaitu berdasarkan data dari Diskoperinda Kabupaten Jembrana pada tahun 2020, UMKM yaitu sebesar 40.046 UMKM yang bergerak pada bidang formal maupun informal. Persebaran jumlah UMKM di masing-masing kecamatan di Kabupaten Jembrana dapat dikatakan sudah cukup merata. Hal ini bisa dilihat dari tabel berikut. Berdasarkan tabel berikut, Kecamatan Negara merupakan kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak di Jembrana, dengan 954 di bidang formal dan 11.970 di bidang informal. Kemudian disusul oleh Kecamatan Mendoyo. Nah, tingginya jumlah UMKM di Kecamatan Negara tidak hanya diakibatkan oleh satu bidang UMKM saja, namun dari berbagai bidang. Berdasarkan data dari Diskoperinda Kabupaten Jembrana, bidang UMKM yang paling keras mengalami peningkatan yaitu bidang kuliner, yaitu pada tahun 2019 terdapat 33 UMKM kuliner dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 88 UMKM kuliner. Perbandingan jumlah UMKM dari tahun 2019 dengan tahun 2020 di masing-masing bidang UMKM di Kecamatan Negara dapat dilihat di tabel berikut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini yaitu terjadinya peningkatan jumlah UMKM di Kecamatan Negara karena banyaknya orang yang di-PHK dari pekerjaan sehingga membuat daya saing para pelaku UMKM semakin meningkat, dan pelaku UMKM membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi dalam mengembangkan suatu usaha serta memanfaatkan media promosi melalui e-commerce dan melakukan inovasi produk untuk menarik minat pelanggan. Selanjutnya, pembatasan masalah.
Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di kecamatan negara, maka penelitian ini membatasi pada variabel yang dipergunakan. Penelitian ini menggunakan pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk sebagai variabel bebas, sedangkan variabel terikatnya yaitu pendapatan UMKM. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apakah pendidikan berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di kecamatan negara? Yang kedua, apakah e-commerce berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di kecamatan negara? Dan yang ketiga, apakah inovasi produk berpengaruh terhadap pendapatan UMKM di kecamatan negara? Selanjutnya, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pendapatan UMKM di kecamatan negara. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh e-commerce terhadap pendapatan UMKM di kecamatan negara. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh inovasi produk terhadap pendapatan UMKM di kecamatan negara. Adapun manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori neoklasik sebagai grand theory yang berkaitan dengan variabel yang berpengaruh terhadap pendapatan yaitu e-commerce dan inovasi produk. Sedangkan teori human capital investment sebagai supporting theory untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap pendapatan serta dalam mata kuliah akuntansi, koperasi, dan UMKM. Untuk manfaat praktis bagi penulis, hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengaruh pendidikan e-commerce dan inovasi produk terhadap pendapatan UMKM kuliner. Kemudian bagi Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah referensi ilmiah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tambahan informasi mengenai pengaruh pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk terhadap pendapatan UMKM kuliner di kecamatan negara. Kemudian bagi UMKM, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan dapat dijadikan landasan bagi pelaku UMKM terkait dengan pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk terhadap pendapatan UMKM. Selanjutnya kajian teori. Yang pertama, teori neoklasik. Teori pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya merupakan perkembangan dari teori klasik yang telah lebih dahulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Menurut teori ini, faktor terpenting yang mewujudkan peningkatan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting yaitu kemajuan teknologi, pertambahan kemahiran, dan kepakaran tenaga kerja. Ekonomi neoklasik menyatakan bahwa penawaran dan permintaan adalah faktor utama yang menentukan perekonomian, mulai dari barang, harga, hingga pendapatan dalam perekonomian. Schumpert berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan, karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi. Jika dikaitkan dengan pendapatan, terjadinya penurunan maupun peningkatan pada pendapatan atau pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari kemajuan teknologi, permintaan dan penawaran, serta berani berinovasi dalam suatu usaha. Kemudian yang kedua, teori Human Capital Investment. Human Capital Investment merupakan pengaruh pendidikan formal terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi, di mana artinya semakin tinggi pendidikan formal yang diperoleh maka akan meningkatkan produktivitas kerja orang tersebut. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap perekonomian karena dengan pengetahuan dalam perekonomian akan muncul ide-ide baru, teknologi baru, serta proses produksi baru. Munculnya sesuatu yang baru dan lebih bermanfaat dapat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Teori ini dapat dikaitkan dengan fenomena perekonomian saat ini, yaitu tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor dalam memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan, maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi, karena dengan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dapat memunculkan ide-ide baru, teknologi, serta proses produksi baru. Selanjutnya pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata dasar didik atau mendidik, yaitu dengan memelihara dan memberi pelatihan
mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran, sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses perbuatan, dan cara mendidik. Menurut Yudi tahun 2011, seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan yaitu di mana sumber daya manusia mampu meningkatkan kualitas hidupnya melalui suatu proses pendidikan, latihan, dan pengembangan yang menjamin produktivitas kerja yang semakin meningkat. Menurut Turban, David, dan kawan-kawan tahun 2012, perdagangan elektronik atau e-commerce yaitu mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer termasuk internet. Menurut Johnny Wong 2010, e-commerce adalah pembelian, penjualan, dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Kemudian inovasi. Menurut Hills tahun 2008 mendefinisikan inovasi sebagai ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang, individu, atau unit pengguna lainnya. Adapun manfaat adanya inovasi yaitu menciptakan berbagai desain produk sehingga meningkatkan alternatif pilihan, meningkatkan manfaat atau nilai yang diterima oleh pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas produk sesuai dengan yang diharapkan pelanggan. Dalam berinovasi pasti saja ada risiko. Namun dengan inovasi akan berpotensi meraih keuntungan di kemudian hari karena inovasi sangat penting dalam pemasaran karena pasar selalu berubah. Dengan berinovasi, pelaku usaha akan lebih berhasil merespon lingkungannya dan mengembangkan kemampuan di mana hal ini dapat menghasilkan keunggulan kompetitif dan akan berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Menurut Sumarso tahun 2009, pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan dapat juga didefinisikan sebagai kenaikan bruto dalam modal atau biasanya melalui diterimanya semua aktiva dari langganan yang berasal dari barang dan jasa yang dijual. Adapun sumber-sumber pendapatan yaitu yang pertama pendapatan intern, yang kedua pendapatan ekstern, dan yang ketiga pendapatan hasil usaha. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Penelitian yang relevan yaitu hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dapat dilihat dari tabel bahwa terdapat ketidakkonsistenan antara penelitian terdahulu. Kemudian dengan adanya penelitian yang relevan dapat dibuat kerangka pemikiran, yaitu di mana pendidikan, e-commerce, dan inovasi produk dapat berpengaruh terhadap pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dibuat hipotesis penelitian, yaitu H1, pendidikan berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. H2, e-commerce berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Kemudian H3, inovasi produk berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Metode penelitian. Rancangan penelitian yaitu jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif, di mana penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen yaitu variabel Y.
Kemudian populasi dan sampel. Populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh pelaku UMKM kuliner di Kecamatan Negara dengan jumlah sampel sebanyak 88 sampel atau responden. Penelitian ini diambil dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Kemudian metode dan instrumen pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu primer dan sekunder dengan instrumen kuesioner. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert dengan 5 alternatif jawaban. Metode dan teknik analisis data dalam penelitian itu yaitu menggunakan 3 metode, yaitu uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis penelitian. Uji kualitas data dapat dilakukan menjadi 2, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian uji hipotesis penelitian yaitu analisis regresi berganda, yang kedua uji signifikan secara parsial atau uji T, yang ketiga uji signifikan simultan atau uji F, dan yang terakhir koefisien determinasi. Sekian proposal yang dapat saya paparkan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.